Halo para pendidik hebat. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget dibicarain. Artificial Intelligence atau AI. Eits, tenang dulu. Gak usah ngebayangin yang ribet-ribet. Kita bakal bedah bareng-bareng dengan cara yang santai dan praktis. Gimana sih teknologi ini bisa jadi semacam asisten baru yang keren banget buat kita di kelas? Oke, kita mulai dari sini ya. Mungkin pas dengar kata AI, yang kebayang tuh sesuatu yang canggih, rumit, kayak di film-film fiksi ilmiah gitu ya. Tapi, gimana kalau sebenarnya Bapak dan Ibu guru udah pakai AI loh hari ini, bahkan mungkin berkali-kali, tapi nggak sadar aja. Coba inget-inget deh, pernah kan pakai Google Maps buat cari jalan paling cepet biar nggak kena macet? Nah, itu dia. Itu AI lagi kerja tuh. Dia lagi ngolah semua data lalu lintas saat itu juga buat ngasih kita rute terbaik. Atau contoh lain deh, pas lagi iseng buka Shopee, tiba-tiba muncul rekomendasi barang yang kok kayaknya pas banget sama yang lagi kita pikirin. Itu bukan sulap ya, itu AI yang lagi belajar kebiasaan belanja kita. Dan satu lagi, yang paling sering nih, pas Netflix ngasih rekomendasi film, dan bener aja kita jadi nonton sampai begadang. Yap, itu juga kerjanya AI. Tuh kan, ternyata AI itu udah deket banget sama kita, udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke, jadi sekarang kita udah sama-sama tahu ya kalau AI itu ada di mana-mana. Pertanyaannya, gimana sih cara kerjanya kok bisa sepintar itu? Tenang, saya janji penjelasannya simple banget, gak pakai bahasa teknis yang bikin pusing. Cuma 3 langkah kok. Jadi dasarnya AI itu apa sih? Gampangnya gini, AI itu adalah kemampuan sebuah mesin atau komputer buat niru kecerdasan manusia. Ya kayak kita, dia bisa belajar, bisa mikir, bisa ngambil keputusan. Tujuannya ya satu, biar bisa ngebantuin kerjaan kita. Nah, proses 3 langkahnya itu begini. Pertama, input. Bayangin kita ngasih makan si AI ini dengan data yang banyak banget. Contohnya, kita kasih ribuan foto kucing. Terus, langkah kedua, proses. Si AI ini mulai belajar dari semua foto tadi. Dia nyari polanya. Oh, yang namanya kucing itu cirinya punya telinga lancip, punya kumis, matanya begini. Gitu terus. Nah, terakhir, output. Setelah dia pinter, kalau kita kasih foto baru yang belum pernah dia lihat, dia bisa nebak dengan yakin, ini kayaknya kucing, atau wah, ini sih bukan kucing. Udah, sesimpel itu cara kerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru buat kita sebagai pendidik. Konsep simpel tadi, gimana caranya bisa kita pakai buat ngebantu tugas kita sehari-hari di kelas? Yuk, kita coba lihat AI ini bukan sebagai sesuatu yang aneh atau bikin takut, tapi anggap aja dia ini asisten pribadi baru kita. Penting banget buat dicatat ya, poinnya ada di sini. AI itu bukan pengganti guru, sama sekali bukan. Anggap dia ini benar-benar cuma asisten. Dia ada buat ngebantu, buat meringankan kerjaan kita, bukan buat ngambil alih peran kita. Terus bantuannya tuh kayak apa aja sih? Banyak banget. Misalnya nih, menyiapkan materi ajar. Atau ini yang keren, personalisasi pembelajaran. Kita bisa minta AI bikinin soal tambahan buat anak yang udah cepet nangkap, atau sebaliknya, materi remedial buat yang masih butuh bantuan. Dan itu bisa jadi dalam hitungan menit. Belum lagi urusan administrasi. Wah, nyusun draft email buat orang tua, bikin notulen rapat, itu semua bisa dibantu. Jadi waktu kita yang berharga itu bisa lebih fokus buat apa? Ya buat interaksi sama anak-anak di kelas. Itu kan yang paling penting. Gimana? Keren kan kemungkinannya? Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan, oke, menarik, terus mulainya gimana? Saya kan gaptek. Tenang, sekali lagi, tenang. Nggak perlu jadi jago IT kok buat mulai. Gampang banget, yuk kita lihat bareng-bareng. Namanya juga nyoba hal baru, wajar kalau ada rasa sedikit ragu atau takut. Tapi kuncinya cuma satu kok, penasaran. Yuk, kita anggap aja ini petualangan baru. Eksperimen, coba-coba, nggak ada yang salah kok. Langkah pertama, paling gampang, cobain dan rasakan. Coba deh nanti buka Google Gemini atau ChatGPT, gratis kok. Terus aja ngobrol aja, tanya apa kek, bebas. Langkah kedua, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nggak usah langsung bikin RPP 1 semester ya. Coba aja minta ide simpel. Misalnya, kasih ide dong buat ice breaking pelajaran besok. Nah, yang ketiga, jangan lupa ngobrol sama teman-teman guru lain. Aku coba ini berhasil loh, atau punya kok hasilnya aneh ya. Dan terakhir yang paling penting, jangan berhenti penasaran. Dunia AI ini cepet banget berubahnya. Nah, sama kayak punya asisten beneran, kita juga harus pinter-pinter ngaturnya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan biar kerjasama kita sama si AI ini jadi maksimal dan bijak. Ada 3 hal utama nih yang harus kita ingat. Pertama soal akurasi. Anggap aja AI ini asisten yang super pinter, tapi kadang suka halu alias ngarang. Jadi informasi dari dia wajib kita cek ulang ya, jangan ditelan mentah-mentah. Kedua, soal bias.
Karena AI belajarnya dari internet, kadang jawabannya bisa miring ke satu sisi. Tugas kita sebagai guru lah buat ngefilter dan nyesuaiin lagi. Dan yang ketiga, ini penting banget, soal kejujuran akademik. Justru ini momen bagus buat ngajarin anak-anak, oke, kita punya alat canggih. Gimana cara pakainya buat belajar, bukan buat nyontek. Jadikan AI teman diskusi, bukan mesin contekan. Dan ini adalah bagian yang paling penting dari semua obrolan kita. AI emang jago banget ngolah data, bikin tugas-tugas otomatis. Tapi, ada hal-hal yang gak akan pernah bisa digantikan sama mesin manapun. Empati kita pas lihat murid lagi sedih, sentuhan kita pas menenangkan kelas yang lagi ribut, atau cara kita ngebentuk karakter mereka. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh manusia. Peran kita sebagai guru, sebagai pendidik, justru jadi makin penting dan tak ternilai di era teknologi ini. Jadi sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat Bapak dan Ibu guru renungkan. Setelah kita ngobrolin semua ini, kira-kira langkah kecil apa yang bakal Bapak dan Ibu coba besok dengan asisten AI baru ini? Gak perlu yang besar-besar. Cukup satu hal kecil aja buat bikin kelas besok jadi sedikit berbeda. Era baru di kelas kita bisa dimulai dari satu langkah kecil itu. Selamat bereksplorasi.